Hari ini firman Tuhan, sepanjang minggu hari ini Tuhan taruh di hati saya tentang berkat yang daripada Tuhan. Saya jarang sekali khotbah soal berkat, karena saya percaya berkat Tuhan itu murah hati tapi tidak murahan. Berkat Tuhan itu ada yang disediakan secara umum untuk dinikmati oleh semua orang, baik orang baik, orang yang menghormat sama Tuhan ataupun orang yang jahat dan tidak takut sama Tuhan. Tapi saya percaya ada berkat-berkat yang dikhususkan hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, tadi pagi berkat anak cucu, tadi barusan ibadah 2 berkat persaudaraan, ibadah 3 ini tentang berkat ketaatan. Langsung nyesel semua. Loh, kok saya datang ibadah yang gak enak ini ya? Siapa sih yang suka taat gitu ya? Too bad, gak bisa keluar. Sabar ya, dengarkan ya. Kita juga akan melihat taat itu bukan sesuatu yang sulit dan menakutkan, yang rasanya berat untuk dilakukan kalau kita mengerti prinsipnya. Ya, kita lihat firman, langsung aja ke Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ini ayat utama kita. Kita akan banyak bahas dari ayat ini. Nanti ada beberapa ayat tambahan ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kita baca dulu 1 sampai 2. Saya mau ajak kita semua baca dengan suara yang keras ya. Ini jam yang godaannya besar. Apalagi ada yang bilang katanya suara saya lumayan enak gitu katanya. Awas kalau ada yang ngantuk, yang di belakang sana, halo. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nanti kita lihat ya ayat 3 sampai 14 itu berkat apa saja. Tapi sebelumnya biarkan ayat 1 2 ini menjadi sebuah pengantar yang penting bahwa berkat Tuhan itu memang disediakan buat kita. Kita harus punya rasa aman dulu bahwa Allah kita adalah Allah Bapa yang rindu memberkati. Katakan amin. Tuhan itu tidak menahan-nahan berkatnya lalu mempersulit kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi Tuhan tuh rindu memberikan berkatnya. Tapi ada bagian kita Bapak Ibu Saudara. Kalau firman Tuhan tadi bilang, jika engkau baik-baik. Artinya dengan sengaja melakukannya dengan baik, yaitu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Berarti bukan hanya mendengar khotbah yang bagus, bukan hanya mendengar atau mengetahui isi hati Tuhan dari dalam firman, tapi ini satu paket yang harus dilakukan bersama-sama. Mendengar dan melakukan. Bilang sama-sama dengan saya, mendengar dan melakukan. Tidak bisa hanya mendengar saja, tapi juga perlu melakukan. Bahkan melakukan pun juga tidak bisa karena kita sudah kebiasaan melakukannya. Belum tentu semua hal yang baik yang kita pikir itu baik, belum tentu itu kehendak Tuhan buat kita. Makanya bukan hanya mendengar firman, tapi melakukannya. Bukan hanya melakukannya dengan otomatis tanpa berpikir, tanpa hati menjadi kebiasaan, tapi mendengarkan lagi, mencari lagi tuntunannya yang begitu spesifik untuk setiap musim dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dengan baik-baik. Dengarkan, cari kehendak Tuhan. Tuhan itu punya rencana buat kita, dengarkan. Tuhan itu punya tuntunan spesifik untuk saat ini, dengarkan. Setelah kita dengar, lakukan dengan setia. Sampai kapan? Sampai ada tuntunan berikutnya. Kalau belum ada tuntunan berikutnya, terus lakukan dengan setia.
Jangan sampai didapati seperti di kitab Wahyu ada dikatakan, sebab engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Karena itu lakukanlah lagi apa yang biasanya engkau lakukan. Tuhan mau ketika kita mendengar tuntunannya, kita melakukannya dengan setia. Bukan berhenti karena sulit, bukan berhenti karena bosan, bukan berhenti karena gesekan. Firman Tuhan kita dengar dan kita lakukan. Amin. Dan tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mempersulit kita, Bapak Ibu. Tujuannya karena Tuhan itu rindu mengangkat kita. Tuhan itu mau mengangkat kualitas hidup kita dari antara semua bangsa di bumi. Kita yang sudah diselamatkan, Tuhan tidak mau kita punya hidup yang sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua anak Tuhan, ini loh janji Tuhan. Karena apa? Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Tuhan yang mengangkat. Kalau Tuhan yang mengangkat, gak ada yang bisa menurunkan. Tuhan itu mau elevate hidup kita. Tuhan itu mau bawa naik hidup kita. Katakan amin. Ya. Tapi perhatikan dulu ada beberapa prinsip ketaatan. Sebelum kita masuk ke berkat ketaatan itu apa aja? Prinsipnya taat dulu. Kalau kita punya anak, siapa di sini yang sudah punya anak? Dengan saya angkat tangan. Akan lebih mudah memahami prinsip yang ini. Kalau Anda sendiri masih anak muda gitu ya, saya berdoa Anda juga menangkap isi hati Tuhan ini. Prinsip taat yang pertama adalah begini. Kita itu mentaati Tuhan karena kasih dan hormat akan Tuhan. Bukan karena takut atau terpaksa. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya hormat akan Tuhan. Kalau kita punya anak, kita menginginkan anak kita itu taat kepada kita. Sejujurnya bukan karena takut sama kita. Istilahnya kalau kita mau jadi orang tua yang bijaksana, jangan pakai intimidasi atau ketakutan untuk membuat anak itu mentaati kita. Kecuali yang tadi untuk ikut AOG Conference, gak apa-apa ditakutin dikit-dikit ya. Tapi prinsipnya kita itu pengen anak kita itu mengerti kan kasih kita kepada mereka, perhatian kita kepada mereka. Tapi itu loh, coba bayangkan kalau Anda punya anak remaja, Anda tahu struggle ini begitu real. Anda tuh maksudnya baik, Anda tuh pengennya baik, tapi kok dia ini gak nangkep ya, kok gak mudah ya untuk taat. Kok responnya langsung berontak, langsung lawan, langsung membantah, langsung gak mau ikut. Bukankah kita juga sama dengan Tuhan? Kadangkala tidak mudah untuk taat kepada perintah Tuhan. Benar, tidak mudah, dibutuhkan pengenalan akan Tuhan. Dibutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa kasih dan hormat kepada Tuhan. Kita taat itu bukan karena takut menerima hukumannya. Kalau kita takutin anak-anak kita itu hanya takut, tidak berani pegang HP kalau ada kita di rumah. Tidak berani lakukan ini karena ada papa mama yang mengawasi. Tanpa mereka mengerti alasan sebenarnya peraturan itu dibuat untuk mereka. Percayalah ketika kita tidak ada di rumah, mereka akan merasa bebas melakukannya. Karena pihak yang menakutkan tidak ada. Tapi kalau mereka mengerti, benar-benar mengerti. Apalagi itu memang susah ya. Sampai mereka mengerti kenapa perintah ini penting untuk mereka. Kenapa kok gak boleh makan es waktu batuk. Ketika kita semakin dewasa, walaupun tidak ada papa mama, kalau kita lagi batuk, kita tidak mau makan es. Karena kita sudah tahu, tambah lama sakitnya. Kita sendiri yang rugi. Ngapain sih? Nanti aja masih bisa kok esnya disimpan dulu. Tapi kalau anak kecil nggak kepengen ya kepengen. Kita belajar menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Dengan apa? Ketika kita belajar taat akan perintah Tuhan. Bukan lagi karena kita takut dihukum sama Tuhan. Saya pernah ngalamin ini. Simple kok contohnya itu. Makanya kita juga ajarin anak-anak sekarang.
Ada yang namanya loving response to God in the things we do. Memiliki respon atau reaksi mengasihi Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Artinya apa? Kita tidak mau melanggar perintah Tuhan. Kita tidak mau dengan sengaja memberontak kepada Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum sama Tuhan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Saya tidak tahu Anda punya pengalaman ini enggak dalam kehidupan Anda. Tapi waktu saya kecil saya punya salah prinsip di dalam pikiran saya. Saya pikir Tuhan itu seperti Pak Polisi yang selalu mencari kesalahan lalu mengadili. Seperti hakim begitu. Saya lupa bahwa dia adalah Bapak. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapak buat kita. Waktu kecil, dulu kan ada juara-juaraan ya kalau di sekolah ya. Sekarang kan sudah tidak ada. Karena jadi anak yang selalu juara, saya kalau ujian tuh ketakutan banget. Ujian tuh jadi sesuatu yang penting. Kenapa? Kalau nilainya bagus pasti juara. Kalau nilainya enggak bagus, ya enggak dapat juara. Makanya saya agak heran kenapa anak sekarang enggak takut ya kalau ujian ya. Nyantai gitu kalau ujian ya. Gemes gitu ya. Zaman kita dulu tuh kita ujian tuh deg-degan. Takut belajar sungguh-sungguh. Sampai karena saya punya pemikiran begini. Kalau besok ujian, hari ini saya akan jadi anak yang paling manis. Saya enggak berani bohong. Gak berani gangguin adik, gak berani ya curi makanan dia lah atau apapun gitu. Gak berani bandel. Kenapa? Karena saya takut kalau Tuhan gak senang dengan saya, besok waktu saya kerjakan ulangan, Tuhan buat saya lupa semua yang sudah saya pelajari. Saya begitu takut, karena nilai itu begitu penting waktu itu. Tapi kalau besoknya gak ada ulangan, hati ini rasanya lebih bebas untuk nakal. Nanti kan minggu masih bisa minta ampun gitu loh. Kekanak-kanakan sekali kan. Makanya kita ajari kepada anak-anak kita. Kita tidak mau melakukan dosa bukan karena takut dihukum. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan tahu bahwa perintah-perintahnya itu baik buat kita. Amin. Itu akan menolong kita sehingga ketika kita melakukan firman, kita tidak melakukannya dengan terpaksa. Mungkin awal-awal iya, tidak apa-apa, paksakan diri untuk melakukan firman. Tapi lama-kelamaan, firman itu menjadi sebuah penjagaan yang kita syukuri di hidup kita. Makanya tidak salah kalau firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan tuh berat sekali. Rasanya kok orang gak kenal Tuhan tuh kok enak ya hidupnya tuh gak ada batasan. Salah. Perintah Tuhan tuh untuk menjaga kita. Tapi perhatikan kalimat ini. Kasih kepada Allah. Kita menuruti perintah Tuhan bukan karena takut akan konsekuensinya. Kita melakukan taat pada firman Tuhan karena kita tahu ketika kita melakukan bagian kita, ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Kalau prinsip yang pertama tadi taat karena hormat dan kasih, bukan karena ketakutan ataupun terpaksa, kita bisa kenal kalau orang tuh dekat dengan seseorang. Orang ini tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kamu harus begini tuh karena begini. Tapi begitu dekat, orang ini cuma bilang, jangan gitu aja. Itu orang yang deket tuh langsung oke, no, berarti enggak. Kayak anak kecil itu loh, kalau ditawari makanan, kalau papanya ngelirik aja, terus dia kan minta persetujuan, boleh enggak makanan ini gitu ya. Terus papanya cuman gini, atau itu sudah tahu maunya apa. Enggak perlu yang ada makanan, lihat papanya sudah gini. Kenapa? Malu kan di depan orang. Terus papanya harus menjelaskan panjang lebar. Karena tidak ada kedekatan. Tapi coba kalau ada kedekatan. Kita akan kenal hatinya. Kita akan tahu kerinduannya apa. Dan tidak berat untuk kita melakukannya. Amin. Kejarlah pemberi berkat itu dulu sebelum berkatnya. Lakukan setiap firman yang datang ke hidup kita itu. Dengan hati yang percaya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Perintahnya itu tidak berat. Amin. Prinsip ketaatan yang kedua adalah taat karena iman, bukan pasrah.
Memang pekerjaan yang paling rohani itu tukang parkir, bener ya? Tukang parkir itu selalu mengingatkan kita. Terus, hop. Teras, hop gitu ya. Iman dan pengharapan. Kalau ada tukang parkir yang ngomong terus, hop, ingat ya. Iman dan pengharapan. Kita taat itu bukan karena pasrah. Beda loh, berserah dan pasrah tuh beda. Pasrah itu kayak hopeless, gak ada harapan, untung-untungan wes. Tapi kalau berserah dan berharap, kita tahu kita melangkah dengan iman. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membela kita? Siapa yang akan memperhitungkan ketaatan kita? Itu iman. Taat karena iman. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya kita dengan sukacita melakukan bagian kita. Karena iman dan perbuatan itu jadi satu. Gak bisa kita beriman terus kita tidak melakukan apa-apa. Ada bagian kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita menerima setiap janji berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah trust and then obey. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus. Only trust and obey. Hanya percaya dan taat. Itu kuncinya. Kemenangan, terobosan, penyertaan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa nanti. Kalau Anda memang adalah orang-orang yang masih struggle dengan yang namanya obedient. Karena apa? Karena dari kecil mungkin Anda dididik dengan keras. Tidak pernah dijelaskan. Atau Anda mengalami sesuatu yang tidak adil. Sehingga kalau ada sebuah arahan, respon pertamanya bukan ketaatan. Ada orang-orang tertentu yang sulit sekali untuk taat. Harus diyakinkan dulu. Harus pikirannya, logikanya itu benar-benar harus dihancurkan dulu. Ditawan dulu pikirannya di bawah kaki Yesus. Baru bisa taat. Saya berdoa jemaat kita, jemaat GMS yang dikasihi Tuhan. Hati kita lembut. Lembut sekali. Tidak sulit, tidak dibutuhkan kekuatan yang keras untuk membengkokkan. Tidak dibutuhkan panas api untuk membengkokkan besi. Karena kita lembut dan mudah diarahkan. Amin. Kita lihat ya, berkatnya apa saja. Nah, ini bagian favorit ya. Jangan salah, ada bagian kita. Jangan hanya mendengar berkatnya. Berkat itu indah didengar. Tapi belum tentu untuk kita kalau kita tidak melakukan bagian kita. Berkat Tuhan tuh ada tersedia. Saya berdoa setiap kita menjadi orang yang sehat dalam mengharapkan berkat Tuhan. Kita lakukan bagian kita, bagian Tuhan memberkati kita. Itu urusan Tuhan. Amin. Ya, kita lihat sama-sama ayat yang ketiga. Dikatakan begini, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkat yang pertama ini namanya berkat penyertaan. Artinya dimanapun kita berada, maupun di kota, maupun di ladang, di desa ya, itu Tuhan beserta dengan kita. Ini adalah sebuah berkat. Kenapa ya ditaruh di nomor 1 ya? Mungkin ada kaitannya dengan Immanuel. Yesus diberikan bagi kita bukan hanya mati di kayu salib, menebus dosa kita, tapi Allah kita memberi diri, memperkenalkan diri sebagai Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang selalu bersama kita kemanapun kita berada. Sehingga kita percaya berkat itu tidak ada geografisnya. Kita tidak harus pergi ke satu tempat tertentu untuk mendapatkan berkat di sana. Oh, kayaknya tempat ini lebih diberkati, aku ke sana ah. Kayaknya pelayanan ini lebih berbuah, aku ke sana ah. Kayaknya CG itu lebih happening, lebih on fire, aku ke sana ah. Bukan. Berkat itu, penyertaan itu menyertai orangnya kemana. Kalau Anda punya berkat penyertaan Tuhan, apa yang Anda pegang berhasil. Anda mau ditaruh di mana aja, di wilayah mana aja, di CG mana aja, di pekerjaan apa saja. Asal berkat penyertaannya nyata dalam kehidupan Anda akan berhasil. Amin. Penyeimbangnya apa? Apa yang kita perlu lakukan? Ini, Amos 5 ayat 14, katakan begini, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup.
Demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu. Lihat, penyertaan Tuhan itu kaitannya dengan apa? Motivasi hati. Kita ini cari apa di hidup ini? Kalau yang kita cari itu adalah sesuatu yang jahat, Allah tidak akan beserta. Kalau rencana kita sesuatu yang jahat, Tuhan tidak akan menyertai. Tapi kalau maksud hati kita baik, Allah akan menyertai. Carilah penyertaan. Mintalah, Tuhan, aku punya niat baik A, aku punya niat baik B. Engkau tahu hatiku tulus ya Tuhan. Sertai aku. Berkat penyertaan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Katakan berkat penyertaan. Amin ya. Kemudian ayat yang keempat dikatakan diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini ngomong tentang kehidupan yang berbuah. Tapi saya mau highlight aja, tadi tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Nanti lihat ya, kalau memang Tuhan izinkan, kita doa ya untuk pasangan yang minta keturunan ya. Lihat ya, bukan cuma anak lembu sapi, anak kambing gitu ya. Apa yang Anda kerjakan berhasil. Tapi Tuhan itu akan memberkati buah kandunganmu. Berkat keturunan, itu yang kedua. Berkat keturunan itu Tuhan mau sediakan buat kita. Waktu kita sudah dewasa menikah dengan pasangan, punya anak itu bukan hanya sebuah proses biologis yang sudah pasti terjadi. Waktu Tuhan katakan diberkatilah buah kandunganmu, artinya anak Anda itu adalah anak yang sudah ada dalam rencana Tuhan. Anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak yang sudah memiliki rencana Tuhan dalam kehidupannya. Makanya jalani kehidupan pernikahan dengan baik dan benar. Setia dengan pasangan. Buah kandungan adalah upah kata Tuhan. Berjanjilah seperti kalau waktu pertama kali perjanjian pernikahan itu loh. Jika suatu hari, berjanjilah jika suatu hari Anda dikaruniai anak, maka Anda akan mendidik anak itu di dalam takut akan Tuhan. Apakah Anda bersedia? Ya bersedia. Yaitu dari sekarang buat komitmen dulu. Sebelum Anda benar-benar memiliki anak itu. Buat komitmen dulu. Kalau saya punya anak ini tidak akan menjadi beban dan penghalang rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya akan didik dengan baik. Saya akan persembahkan kepada Tuhan. Saya akan pastikan anak-anak saya tumbuh besar di rumah Tuhan. Jadi berkat. Walaupun dalam prosesnya, setiap seasonnya hidupnya anak-anak tuh kayak roller coaster ya. Dari yang mungil, lucu, cabi sudah gak lucu lagi. Dari yang oke, mami jadi why? Terus kemudian bilang no. Seasonnya anak-anak begitu. Kemudian berontak, lakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Tapi ingat, berkat keturunan itu tidak akan Tuhan ambil dari hidup kita. Selama kita setia mengikut Tuhan. Setia dengan pasangan kita. Setia dengan perjanjian kita kepada Tuhan. Amin. Ya, aduh yang anak sapi, anak kambing tidak usah ya. Kita mau yang buah kandungan kita aja ya. Kemudian yang kelima dikatakan diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Kita jarang dengar kata bakul ya. Bakul dan tempat adonan itu yang pasti bukan tempat untuk menghidangkan. Jarang banget sih kita makan tuh dihidangkan pakai bakul. Kecuali nasi yang di bakul itu ya. Tapi bakul itu dan tempat adonan tuh bicara tentang proses. Sesuatu yang kita kerjakan untuk menghasilkan sesuatu. Tempat adonan tuh adalah tempat kita memproses. Misalnya kayak makanan mungkin ibu-ibu lebih relate ya. Ada adonan tuh kita kerjakan dulu. Bakul itu tempat untuk menampungnya. Waktu kita menerima firman Tuhan yang berkata, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, artinya ada berkat dalam usaha kita. Usaha itu bisa dua macam. Yang satu bisa namanya pekerjaan, itu usaha kita, pekerjaan kita. Atau usaha kita means our effort.
Atau ya usaha ya. Dalam bahasa Indonesia usaha tuh bisa ada dua. Kamu lagi usaha apa sekarang? Apa kamu? Oh, aku usaha telur ayam. Nah, itu namanya pekerjaan. Tapi bisa dikatakan thank you ya, kamu udah berusaha. Walaupun hasilnya mungkin gak menang. Tapi usahamu diberkati Tuhan. Nah, itulah maksudnya. Tuhan itu memberkati usaha kita. Supaya Tuhan bisa memberkati apa yang kita usahakan. Bagian kita apa? Bagian kita adalah Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Perhatikan. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Waktu kita membuat tempat adonan, pasti kita sudah punya rencana kan, ini mau dibuat apa. Waktu kita mengerjakannya, mengikuti step-stepnya, kita tuh sudah punya pemikiran, ini akan jadi seperti apa. Rencana kita itu akan terlaksana. Tuhan akan memberkati usaha kita. Kalau kita mau menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Melibatkan Tuhan dalam setiap prosesnya itu loh. Langkah ketaatan satu sudah selesai, tapi ternyata kok belum berhasil ya. Mungkin Tuhan suruh lagi langkah ketaatan yang kedua. Terus taat. Dalam usahamu itu, dalam usaha kita, dalam usaha Anda, Tuhan memberkati setiap prosesnya. Damai rasanya. Jadi kita itu bisa tenang. Sekalipun belum selesai, belum kelihatan ujungnya. Tuhan itu memberkati kita. Memberkati bakul dan tempat adonan kita itu. Kita masih mengerjakannya, masih membangun, masih merintis, masih mengusahakan. Tuhan sudah memberkati itu. Amin. Ya. Kemudian lanjutnya apa lagi? Ayat 7. Ayat yang ke-7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ini adalah berkat kemenangan. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa musuh kita bukan manusia. Peperangan kita tidak pernah melawan darah dan daging. Kalaupun ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang sengaja mungkin nyakitin, percayalah bukan orang itu. Selama orang itu masih hidup, Tuhan masih menginginkan keselamatannya, pertobatannya, dan perubahan hidupnya. Dan Tuhan masih bisa pakai orang itu. Nah, bagian kita apa untuk mengalami kemenangan yang dari Tuhan? Bagian kita apa untuk mengalami pembelaan dari Tuhan? Ya ini, Roma 12 ayat 17 sampai 19. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau kita yang membalas satu-satu, itu sama aja. Musuh datang satu, kita menang, musuhnya balik satu. Satu hari mereka akan berkumpul lagi, bersatu lagi menyerang kita. Tapi kalau dikatakan musuh yang sebelumnya bersatu jalan memerangi engkau, waktu Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, musuh kita itu tidak akan lagi punya kesatuan, berlari 7 arah. Artinya sudah tidak akan lagi datang lagi menyerang kita. Kemenangan itu Tuhan janjikan, katakan amin. Kemenangan. Jangan kita kalah terhadap kejahatan, Bapak Ibu. Musuh itu adalah mewakili sesuatu yang berbuat jahat kepada kita. Kita jangan mau kalah sama itu. Istilahnya begini loh. Kalau ada orang jahat sama kita, hati kita lindungi, jagai. Jangan ikut jadi jahat karena orang jahatin kita. Jaga hati untuk tetap tulus baik di hadapan Tuhan. Istilahnya begini, kalau ada orang jahatin kita, ngomongin kita yang gak baik, dia buka rahasia kita, dia fitnah kita, jangan buka rahasianya.
bisa nggak menahan diri untuk nggak membalas dengan membuka rahasia orang itu? Kalau dia lakukan itu lalu dia buka rahasia, oh kamu nggak tahu orang itu tuh begini. Kita sedang membela diri. Kadang-kalanya Tuhan tuh bilang sama kita begini, diam, nggak perlu bela diri, nggak perlu membuktikan diri siapa benar siapa salah, Tuhan yang akan buktikan. Berkat kemenangan tuh nyata loh dari Tuhan. Saya nggak tahu kalau misalnya kita punya anak gitu ya, musuhnya anak kita tuh banyak loh, bukan musuh teman di sekolah gitu ya. Saya mikir ya, betapa rajinnya dan betapa terkoordinasinya serangan iblis itu kepada anak-anak kita. Kayak di dalam firman itu butuh legion gitu loh untuk menyerang satu orang. Iblis itu begitu, keroyokan dari segala sisi. Mau menghancurkan dan merusak anak-anak kita lewat media, lewat pergaulan, lewat ini itu. Mereka itu bersatu, tujuannya satu, merusak anak kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, minta perlindungan atas anak-anak kita, musuhnya itu akan terpencar dan tidak akan kembali lagi bang kehidupan anak-anak kita. Seolah-olah begini loh, kemenangan itu bukan cuma buat kita. Kemenangan itu pun Tuhan janjikan kepada anak cucu kita. Amin. Lakukan bagian kita, yuk. Doakan sungguh-sungguh, arahkan. Selagi ada kesempatan untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan, paksa. Kalau perlu geret, gitu ya. Drag, seret mereka ke hadirat Tuhan. Semakin kecil, semakin lebih baik. Karena kalau sudah 20 tahun dia diseret ya susah ya. 30 tahun ya susah ya. Mau diancam apa lagi? Sudah tidak ada yang mempan. Mau diancam apa lagi? Di stop uang sakunya, bisa kerja sendiri. Di stop kuotanya, bisa beli kuota sendiri. Pada saat itu sudah bukan lagi dengan kuat kuasa kita, tapi kita andalkan kuat kuasa Roh Kudus. Kita bilang, Tuhan aku mau kemenangan. Aku lakukan bagianku, tapi kemenangan itu adalah hasil dari pekerjaan Tuhan yang melampaui kuasa dan kemampuan kita. Untuk membuat musuh lari bertuju jalan, pasti itu bukan karena kemampuan kita. Ya. Kemudian kita lihat berkat yang berikutnya apa? Anda dengar ini satu-satu, saya harap Anda merasa overwhelmed gitu ya. Banyak banget ya berkat Tuhan ya buat kita. Iya, memang. Ayo ingat gak tadi pertama apa? Saya juga gak ingat, harus lihat catatan. Penyertaan, berkat keturunan gitu ya. Berkat dalam usaha, berkat kemenangan. Nah yang berikutnya adalah ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berkat ke atasmu di dalam lumbung, itu artinya berkat pemeliharaan Tuhan. Lumbung itu kan ngomong tentang persediaan. Kalau ada persediaan makanan di dalamnya, maka amanlah hidup kita kan sampai masa-masa ke depan. Tuhan itu akan memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu adalah Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya di dalam Yesus kita akan menerima berkat pemeliharaan itu. Jangan takut merasa tidak cukup lalu kita mengorbankan jam ibadah, jam CG. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Berani enggak mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Berani enggak percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan? Bahwa berkat itu diperintahkan untuk datang kepada kita di dalam lumbung kita? Di ibadah voltage kami sering sekali berdoa untuk pekerjaan papa dan mama. Waktu angkat amplop persembahan, kita selalu bilang, berkati pekerjaan papa dan mama. Supaya bagi kami dan keluarga kami ada berkat untuk mencukupi kebutuhan, untuk ditabung bagi masa depan, ya dinikmati liburan. Kadang kalau ingat saya ucapkan gitu ya, amin gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ada berkat
untuk ditabur bagi pekerjaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Kalau Anda mau ikut keinginan, kalau Anda mau bandingkan dengan orang, Anda akan selalu merasa kurang. Tapi kalau Anda mau melihat bagaimana kasih setia Allah, dari zaman dulu masih kuliah, anak muda, belajar merintis usaha sampai saat ini, tidakkah hati ini penuh dengan ucapan syukur yang berkata, Tuhan sudah memelihara saya sampai hari ini. Amin. Nggak usah khawatir, ini bagian kita. Kalau kita mau percaya sama pemeliharaan Allah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7, sebab ia yang memelihara kamu. Jangan bergerak membuat keputusan karena kekhawatiran. Tuhan bilang serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang memelihara kamu. Amin. Ya. Kemudian oh ya, tentu saja di dalam pemeliharaan Tuhan itu ada bagian kita untuk bekerja. Saya singgung sedikit. Saya rindu orang percaya yang adalah seorang pekerja profesional, ikut orang gitu ya, kerja kantor. Saya rindu mendorong untuk kita bekerja dengan baik. Bekerja, ikuti jam kerjanya dengan baik, jangan terlambat. Jangan banyak alasan. Jangan buat surat sakit izin palsu. Hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Karena apa yang menjadi tuan kita itu bukan hanya bos kita itu, tapi Tuhan sendiri. Kinerja kita sebagai orang yang punya Tuhan Yesus di hidup kita, mari kita tunjukkan perbuatan dari iman kita. Jangan pernah merasa, gajiku tidak seberapa. Mulai hitung-hitungan, ya udah kerjakan segini aja. Jangan. Kerjakan seolah-olah itu yang terbaik dari hidup Anda. Kalau memang bos Anda tidak bisa lihat, Tuhan yang akan lihat. Nanti ada berkat berikutnya ya. Kita lihat, oh ya bahkan juga dalam keadaan kekurangan. Misalnya kita sendiri itu sedang ada dalam kekurangan. Tapi tiba-tiba ada dorongan di dalam hati kita untuk berbaik hati. Ingat ceritanya janda Sarfat. Janda Sarfat itu bilang, saya ini cuma punya sedikit tepung, dibuat sedikit minyak, dibuat jadi satu roti. Saya lupa beberapa roti, pokoknya satu kali makan gitu untuk anak dengan dia, lalu mati. Tapi Tuhan kirim lewat nabinya berkata, buatkan dulu untuk saya. Wah, itu tidak masuk di akal. Iya kalau beneran. Taat karena iman itu adalah sumber pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan akan menetapkan engkau menjadi sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Perhatikan kata Tuhan menetapkan kita sebagai umat yang kudus. Nama Tuhan diserukan atas kita sehingga orang-orang menjadi takut akan kita. Takut di sini adalah respek, hormat dan tidak berani menyalai kita. Ini ngomong soal berkat perkenanan. Kalau seseorang itu dijahati gitu ya, kalau dia tidak balas, musuhnya itu akan melihat. Pernah nggak lihat orang yang sederhana, dia nggak pernah bela diri, tapi Tuhan membuat hidupnya itu lebih berhasil, lebih didengar, lebih berbuah. Pernahkah melihat bukti nyata perkenanan Tuhan atas hidup seseorang? Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Perkenanan Tuhan itu bukan hanya untuk orang tertentu. Kenapa kok orang tertentu bisa mengalami perkenanan? Ya karena dia membela pekerjaan Tuhan. Membela Tuhan, berjuang bukan hanya taat, melakukan perintah sekedar karena ada, oh ya karena saya mau dapat berkat ini dan itu. Tapi ada sebuah dedikasi. Memisahkan diri itu artinya umat yang kudus.
Lihat anak muda yang sejak masa mudanya berdedikasi untuk tidak pacaran sembarangan. Jangan heran kalau ada perkenanan Tuhan atas pernikahannya nanti. Pasti beda dengan anak muda yang menganggap murahan kasih karunia Tuhan. Ya udahlah, langgar sana tabrak sini. Bisa sih berhasil, tapi keluar dari babak belur. Saya berdoa perkenanan Tuhan itu ada atas Anda dan keluarga Anda. Sehingga di tengah resesi, kanan kiri mengalami kegoncangan. Tapi Anda bisa tetap tenang mengatur segala sesuatu. Sampai Anda bilang, dari mana datangnya buyer ini? Datangnya dari mana ya orang-orang ini? Itulah perkenanan Tuhan. Berkat perkenanan yang membedakan kita, anak percaya satu dengan orang percaya lainnya. Ada salah satu orang tua ditanyain, salah satu papa ditanyain, kamu tuh paling sayang tak sama anakmu yang ini? Kok paling deket? Kayaknya kalau beli apa-apa ingatnya sama anak itu. Seorang bapak ini bilang begini, bukan, tapi dia yang paling mau deket sama aku. Siapa yang mau mendekat? Siapa yang mau mengerti hatinya dan mau melakukannya dengan apapun usaha, dengan segala harganya. Ketika orang lain, orang Kristen yang lain memilih tidak melakukannya, hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang yang mendahulukan Tuhan dan kerajaannya akan mengalami perkenanan Tuhan ini. Segala bangsa akan takut nama Tuhan disebutkan atasnya. Kemudian berikutnya apa? Ayat 12, kita hampir selesai, sabar ya. Hampir selesai. 12 dikatakan begini, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini namanya berkat penyediaan yang berlimpah. Bukan hanya pemeliharaan tapi penyediaan dari Tuhan dan itu berlimpah dalam kehidupan kita. Kalau Anda cinta firman, Anda tahu firman Tuhan, waktu Anda baca ayat ini Anda pasti sudah tahu ini perintah Tuhannya apa. Berkat apa yang akan dibukakan dari tingkap langit? Yaitu ketika kita mendahulukan Tuhan dalam keuangan kita. Ini adalah berkatnya Maleakhi 3 ayat 10. Ketika Tuhan katakan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bisa melihat relasi dari dua ayat ini? Tuhan tidak mau hati kita melekat kepada uang. Kenapa sih persepuluhan? Waktu kita terima berkat, kita langsung ingat berkat ini dari Tuhan. 10%-nya milik Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan yang memberikannya. Supaya hati kita tidak melekat kepada berkat, tapi kepada pemberi berkat. Tingkap langit akan dibukakan. Setia aja. Percayalah, kita kasih perpuluhan atau enggak ada yang tahu. Itu urusan kita dengan Tuhan. Tuhan yang tahu. Anda mau mengalami berkat ini? Perintahnya jelas. Saya memilih untuk taat. Sebesar apapun. Saya bersyukur, saya punya orang tua yang juga mulai belajar setia. Kadang-kala kita mikir, aduh kalau orang tua tuh sudah tidak perlu lah ya. Orang tua, anak kasih ke orang tua itu loh. Masa sih mau diperpuluhkan? Sampai kadang tanya, yang ini tadi apa yang dikirim ya? Kalau angpau tak perpuluhkan, bukan. Itu titip karena mau operasi. Oh berarti gak usah perpuluhan ya. Karena saking mau sungguh-sungguh gitu loh. Saya salut. Kadang-kala tuh sampai tidak mau selisih gitu loh. Ya sudah, saya biarkan aja asal itu keluar bukan dari hukum Taurat. Asal itu keluar dari hati yang mengenal Tuhannya dan mengasihi Tuhannya. Amin. Ya, yang terakhir, hore gitu ya. Ayat 13-14, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Berkat yang terakhir dari pasal ini adalah berkat promosi sebagai pemimpin. Pemimpin itu bukan posisi ya, tapi fungsi. Tuhan itu akan membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya kita yang mimpin, bukan kita yang ngikut. Pernah enggak ada di situasi di mana kita tuh enggak bisa buat keputusan, enggak berani. Kenapa? Ngikut aja lah, karena yang bayarin kan dia. Akhirnya kita jadi ekor aja, mau kemana, mau makan di mana, ya udah ngikut. Tuhan mau Anda jadi kepala. Satu hari Anda yang buat keputusan. Kita akan ke sini, kita akan ke sini. Stop, yang ini jangan, yang ini jangan. Waktu otoritas Tuhan datang atas hidup kita dan kita didengar oleh orang lain, dijaga. Jangan berubah setia sama Tuhan. Karena posisi itu dari Tuhan. Promosi itu dari Tuhan. Kalau orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tuh akan bawa dia terus naik dan bukan turun. Sekali lagi bukan posisi. Karena misalnya nggak bisa naik ke atas, jabatannya sudah jedok sampai atas. Tuhan akan membuat kita terus naik dan bukan turun dengan cara memperlebar kapasitas kita. Jangkauan kita, influence kita akan semakin lebih besar. Ini loh hatinya Tuhan. Tuhan tuh mau bawa Anda terus naik. Naik level. Kalau sebelumnya itu namanya simpatisan, ya kadang-kadang datanglah lihat pembicaranya siapa, penasaran datang. Anda naik level. Jadi member. Jadi jemaat yang setia, puji Tuhan. Teruslah setia beribadah. Tapi masa mau jadi jemaat terus? Masa mau dilayani terus? Kan firman Tuhan bilang lebih diberkati melayani daripada dilayani. Ayo naik level. Bukan hanya jadi jemaat yang setia, tapi jadi pelayan, volunteer, melayani. Yang sudah melayani, sudah waktunya jadi mentor. Bagi yang teman-teman yang baru bergabung. Jangan merasa sudah banyak yang muda-muda, aku tak pensiun aja pelayanan. Gak ada, gak boleh ada yang pensiun dari pelayanan. Karena generasi baru akan datang dan datang. Saya bangga sekali anak-anak ini punya mentor Koko Cici Army of God. Walaupun mungkin dulu Army of God-nya gak tahu dimentori siapa ya. Mungkin dimentori lagi dengan angkatan yang sebelum dari orang dewasa. Akan terus demikian. Tuhan akan membawa kita terus naik dan bukan turun, asal kita tetap setia dan tidak menyimpang. Kalau dulu setia, setialah terus. Saya masih ingat Tuhan pernah janji waktu saya masih jadi pelayan anak volunteer biasa. Waktu itu saya sudah jadi full time kalau saya tidak salah ya. Tuhan itu cuma ngomong begini, Pau, aku akan bawa kamu naik. Saya juga gak ngerti itu naik apa gitu ya. Karena percayalah bukan jabatan yang kita kejar. Waktu Tuhan bilang, Pau, aku akan bawa kamu naik. Tapi hatimu jangan berubah ya. Tuhan itu sudah kasih wanti-wanti dulu. Hei, Bapak Ibu Saudara, anakku yang dikasihi kata Tuhan. Waktu kamu dibawa naik sama Tuhan, hatimu jangan berubah ya. Tetap setia, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Ya, itulah berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Ambil dan alami dalam kehidupan Anda. Ambil dan minta kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Saya punya ayat yang terakhir. Saya bacakan aja, tadi lupa kasih ke multimedia. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, saya tutup dengan ayat ini. Perhatikan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat engkau hidup menurut segala
segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat ini indah sekali. Kalau kita merasa sulit untuk melakukan firman, taat sama Tuhan tuh sulit. Anda harus tahu betapa rindunya Allah untuk Anda menerima semua berkat tadi. Betapa rindunya Anda mengalami berkat dari ketaatan Anda. Sampai Tuhan itu ikut bekerja. Mengoperasi hati yang keras diganti dengan hati yang taat. Bahkan tidak cukup sampai sana, rohnya diberikan sebagai jaminan untuk diam di dalam diri kita. Hanya supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk taat. Dari sini kita tidak ada yang bisa bersombong dengan ketaatan kita. Kita bilang ketaatan kita adalah karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, betapa liarnya hati ini, betapa keras dan jahatnya hati ini. Tapi karena Roh Kuduslah kita bisa jadi orang yang taat, menyenangkan hati Tuhan dan menerima berkat-berkatnya. Amin.